selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang ya apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Virgo ya di minggu kedua bulan Mei 2025. Oke, buat para Virgo, jadi kita udah masuk ke reading minggu kedua ya. Oke, buat kehidupan kamu di minggu kedua seperti apa ya. Tentunya kita akan melihat ya nanti keuangan Virgo gimana ya, terus kira-kira baik atau buruk kak minggu keduanya Virgo ini akan terjadi. Nah itu ya akan kita kulik di sini. Oke, seperti biasa kalau gitu coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya para Virgo di sini. Oke, 2025 sekali lagi 2025. Oke teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu nih dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus jadi nggak bingung lagi ya. Terus juga jadi tahu juga tentang fakta-fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang kamu miliki. Intinya kalau lagi ada masalah jangan mentok sendirian teman-teman ya. Cari teman untuk bisa kasih solusi. Kalau nggak ada bisa personal reading ya. Karena biasanya aku akan kasih saran-saran juga, akan buka fakta-fakta ya dari permasalahan kamu punya. Itu tergantung dari pertanyaan kamu. Oke, langsung aja. Di bottom of the deck-nya ada kartu Nine of Wands. Oh Virgo, ada apa dengan dirimu? Sepertinya di minggu kedua terlalu lelah. Kalau aku lihat ya, lelah berjuang kak. Virgo capek banget kak ya. Udah bertahan sejauh ini kak. Ini yang membuat Virgo jadi gitu ya. Jadi merasa apakah aku hanya berjuang sendiri? Gini ya, aku lihat intinya ya, apapun itu memang di minggu kedua yang akan terjadi nih ya, kamu tuh kayak terlihat capek banget dengan kehidupan kamu. Kalau aku lihat capek, lelah, letih, malah secara fisik ini yang kelihatan banget ya. Dan kondisi kesehatan juga bisa aja turun di minggu kedua ya. Cuma di sini ada romansa ya, ada the lovers, ada koneksi yang terjalin juga antara kamu dan seseorang. Cuma masalahnya terkadang beberapa dari Virgo di sini juga ada potensi untuk terlibat ya dalam ketoksikan. Oke, ini bisa jadi kamu yang ditoksikin, makanya kamu jadi lelah gitu ya. Lelah kak, berjuang sendirian kak ya. Padahal ada koneksi, ada hubungan, tapi di sini ada Seven of Swords. Tidak apa ya? Tidak mengenakan. Oke. Apakah kamu merasa dikhianati, merasa disakiti oleh seseorang dalam kehidupan percintaannya kamu, ya? Tapi intinya kamu ada romansa, cuma juga ada ketoksikan, ya. Selebihnya di sini Virgo hanya mencoba untuk membuat dirinya tenang ya di minggu kedua ini. Kalau di hadapan orang-orang, kamu tuh bisa banget gitu loh menyembunyikan kegalauan hatimu dengan ketawa ketiwi, hahaha hihi gitu ya. Tapi di dalam, di batinmu ya, banyak sekali yang bikin kamu jadi kayak harus ngurut dada gitu, kayak sabar Virgo, sabar. Hidup memang seperti ini ya. Banyak hal yang harus kamu perjuangkan sendiri, kamu jalani sendiri, meskipun terkadang di depan matamu ada loh orang yang bisa ngebantuin kamu, tapi nggak ngebantuin kamu gitu ya. Jadi kayak ada orang-orang di minggu kedua ini yang mungkin kamu nilai, ini kayaknya seharusnya dia bisa deh ngebantuin aku, tapi kok nggak ngebantuin gitu ya. Tapi aku kok dibiarkan berjalan sendiri, dan itu yang bikin kamu jadi ngelus gitu, ngelus dada, ngurut dada, kayak yang aduh gimana ini, harus hanya bisa sabar ya, mau marah juga nggak bisa ya. Mungkin itu orang yang penting bagi kamu, orang yang kamu cintai, tapi kok ngasih toksikan ya. Tapi aku lihat kamu nantinya pada akhirnya di minggu kedua ya, kamu bisa memberikan gitu ya ketegasan gitu. Jadi nantinya kalau aku lihat kamu juga akan bertindak tegas ya terhadap hal apapun, terutama di sini ketegasan kamu kepada si Seven of Swords ini, orang yang toksik ke kamu ya. Kamu akan berusaha tegas karena menurut kamu aku udah capek sabar terus ya. Jadi harus ada endingnya, harus ada kejelasannya. Oke, biar kamu nggak capek dan lelah sendiri. Ada the word juga di sini bahwa di minggu kedua ini pada akhirnya ada pencapaian buat kamu Virgo. Jadi nggak semua hal di sini kayak menyedihkan gitu di minggu kedua, no ya.
Sesungguhnya minggu kedua kamu nggak menyedihkan. Kalau si Seven of Swords ini nggak ada, ini ganggu banget di kehidupannya kamu ya. Ada pencapaian buat kamu, hal-hal yang kamu rasa nggak mungkin tercapai aja bisa tercapai di minggu kedua ini ya. Cuma memang moodnya kamu terganggu gara-gara Seven of Swords ini aja ya. Jadi baik ini tentang karir, pendidikan, ataupun bisnis, usaha ya, pada akhirnya berakhir dengan ending yang bagus ya. Masalah pun pada akhirnya sih bisa terselesaikan dengan si Seven of Swords ini. Jadi apapun itu kelihatannya masalah yang kamu punya di minggu kedua ya, itu bisa selesai loh Virgo ya, berkat ketegasan yang kamu miliki kayak gitu. Meskipun ya pada akhirnya nih di bottom of the deck-nya ada Nine of Wands, meskipun pada akhirnya kamu ya kayak lelah gitu ya, lelah sendiri karena menyelesaikan apa-apa sendiri soalnya gitu, nggak banyak bergantung dengan siapapun juga seperti itu ya. Oke. Tapi intinya apapun itu, mau keuangan apapun ya oke-oke aja sih ya. Selanjutnya Virgo, kita akan lihat apa pesan dari semesta Kak untuk kehidupan Virgo ya di minggu kedua Mei 2025. Yang pertama, kamu dipesankan katanya coba ya Virgo, buat apapun sesuatu hal yang menjadi imajinasinya kamu itu tuh kayak jadi nyata gitu ya. Kenapa? Agar di sini apapun yang kamu imajinasikan itu jadi berguna. Contoh, kamu mengimajinasikan dirimu mungkin menjadi seseorang yang punya usaha ini ya, bisa melakukan kreativitas yang untuk bidang A, bidang B, bidang C, ayo diwujudkan gitu ya, karena itu bisa meningkatkan skill dan kemampuan kamu juga ya. Lalu yang kedua, kamu juga dipesankan katanya di minggu kedua ini cobalah untuk lebih mengerti ya terhadap apa hal-hal yang kamu percayai, baik tentang value dirimu ya maupun hambatan-hambatan yang ada di dalam kehidupannya kamu ya. Dan yang ketiga di sini kamu juga dipesankan katanya, nah ini ya, apapun itu masalah yang kamu hadapi di minggu kedua, coba buat keputusannya dan ambil tindakan gitu ya dengan penuh percaya diri. Artinya di sini jangan ragu-ragu kalau sudah mau mengambil keputusan dan melakukan tindakan. Oke? Dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak bisa terkoneksi dengan Virgo Kak di minggu kedua Mei ya. Untuk ini semua tentunya kamu bisa terkoneksi dengan kedua belas zodiak ya. Cuma energi paling kuat datangnya dari Taurus, Pisces, terus ada The Lovers, Gemini, Temperance, Sagittarius. Itu aja. Oke? Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Virgo.